Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Ramdhani Bayu Putra. Hari ini kita akan bahas kembali tentang pendidikan karakter, di mana sesi kemarin kita sudah membahas tentang apa itu karakter, ya, kemudian pengertian karakter dan nilai-nilai daripada karakter itu sendiri. Karakter bisa dikatakan berasal dari bahasa Inggris atau dalam bahasa Yunani dikenal dengan to engrave, yaitu yang menunjukkan memahat, melukis, ya, tergores. Maka nilai karakter itu bisa dikatakan adalah nilai-nilai yang memang berada dalam diri kita, yang tertanam dalam diri kita, yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu berupa pengetahuan tentang nilai-nilai kebaikan. Kemudian kita berupaya, termotivasi, berkomitmen untuk mengimplementasikan daripada nilai-nilai karakter tersebut. Maka kemarin kita bahwa sumber-sumber nilai karakter itu bisa kita lihat, kita peroleh dari nilai agama, kemudian juga bisa kita peroleh dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, termasuk juga kita bisa juga dapatkan nilai pendidikan karakter itu di awalnya itu berasal dari pada keluarga. Baik, pada sesi ini kita akan membahas tentang hakikatnya manusia yang kaitannya dengan pendidikan karakter. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kecenderungan, memiliki pengetahuan, dan memiliki keinginan untuk berinteraksi. Untuk melakukan itu semua, manusia diciptakan Allah memiliki akal pikiran. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung memiliki keinginan untuk berinteraksi. Oke, baik. Kita lihat. Namun, pada kenyataannya, manusia juga dihadapi dengan berbagai persoalan, kemudian hal-hal yang mempengaruhinya. Walaupun mereka memiliki akal dan pikiran, kecenderungan untuk berinteraksi, juga cenderung terjadi masalah-masalah yang juga kita tidak lepas dari itu. Maka pendidikan karakter di bangsa ini juga terjadi kemerosotan pendidikan karakter. Masalah yang terkait dengan pendidikan karakter bangsa adalah fenomena merosotnya moral generasi bangsa terhadap diri, sesama, dan lingkungan. Ini akibat adanya perkembangan teknologi, perkembangan internet yang juga memiliki kontribusi terhadap masalah merosotnya moral generasi bangsa. Baik, kita bisa lihat fenomena-fenomena yang terjadi itu seperti, kalau kita lihat dari dulu ada kecenderungan, yaitu sebagian kita mungkin melakukan pendidikan itu dalam ujian. Kadang kita bisa melakukan hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan, kecurangan, yaitu mementingkan hasil daripada proses, menyebabkan terabainya karakter, kejujuran, dan taat pada aturan. Maka institusi kita UPY-PTK di dalam 12 prinsip itu ada nilai core value, yang kedua yaitu berlaku jujur. Maka kita semenjak tahun 90-an sampai saat sekarang, sanksi atas ketidakjujuran dalam ujian kita sudah mengetahuinya, bahwa ketika saudara terbukti melakukan kecurangan dalam ujian, maka sanksinya apa? Dibatalkan seluruh mata kuliah yang kita ambil dalam satu semester. Dan ini adalah nilai pembelajaran, dan alhamdulillah ini juga menjadi pendidikan karakter di kampus kita. Maka kita sejujurnya harus mengikuti proses, bukan mengejar hasil. Dengan menjalani semua proses-proses pembelajaran secara baik, maka insya Allah apa yang menjadi capaian tujuan kita tentu akan
kita peroleh dengan hasil yang baik, dengan pengetahuan yang baik. Baik, fenomena tentang merosotnya moral generasi bangsa juga kita bisa lihat di sini. Mungkin di antara kita ada yang seperti ini, melakukan perbuatan-perbuatan di lingkungan ruang publik, yaitu seperti ini. Bisa jadi ini adalah mengganggu ketertiban umum, atau bisa juga mengganggu lalu lintas, ya. Dan ini cenderung akan berakhir dengan perbuatan-perbuatan anarkis yang mungkin kita kenal, terbentuknya muncul geng motor, dan kadang juga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu seperti ya begal seperti itu. Awalnya memang seperti ini, tapi terbentuknya komunitas-komunitas ini dalam kondisi dan permasalahan mereka, maka akan mengarah kepada tindakan-tindakan pidana. Oke, baik, sekarang kita lihat lagi kemerosotan moral generasi bangsa itu. Ada enggak kita juga memiliki kebiasaan atau minat, ya, bisa jadi untuk menyalurkan bakatnya yang tidak tersalur, cenderung melakukan hal-hal menjadikan sarana vandalisme. Karena ketiadaan karakter peduli sosial dan lingkungan, kita melakukan merusak fasilitas-fasilitas umum, melakukan pencoretan-pencoretan yang tadinya mungkin menurut kita ini adalah suatu bentuk seni, tapi seni tidak menurut tempatnya juga bisa membuat merusak lingkungan, pandangan. Selanjutnya juga bisa kita lihat, ini juga merupakan kemerosotan daripada moral masyarakat dan generasi bangsa, yaitu ketidakpatuhan terhadap aturan, karakter tidak disiplin disebabkan kemampuan membaca simbol dan peduli sama. Kita sudah tahu bahwa itu ada larangan, tapi terkadang kita juga abaikan itu semua. Lampu merah juga seperti itu, ada kesempatan untuk bisa masuk, kita terobos juga. Negara-negara maju untuk bisa mendisiplinkan diri itu, mereka juga mengalami proses, ya. Mereka mentaati. Maka terkadang kalau kita pergi ke luar negeri, kenapa kita bisa berkarakter patuh dan taat, mengikuti semua aturan? Yaitu tadi, karena memang diatur di sana secara ketat. Tetapi di bangsa kita, negara kita, kedisiplinan itu masih menjadi sebatas wacana, hanya naulid, hanya pengetahuan tentang nilai kebaikan, tetapi kecenderungan untuk berkomitmen melaksanakannya masih jauh dari harapan. Maka tidak heran kiranya ketika kita pergi ke negara orang lain, Singapura, Malaysia, kita terlihat patuh, kita mengikuti semua aturan. Tetapi sampai di Indonesia, kita kembali dengan karakter kita semula. Begitu juga orang-orang di luar sana, mereka taat dan patuh di negara mereka. Tetapi ketika mereka pergi berkunjung ke negara kita, mereka lihat karakter kita terhadap lingkungan, fasilitas umum, maka mereka juga bisa, yang tadinya pendidikan kedisiplinan mereka bagus di negara mereka, tetapi ketika masuk ke Indonesia, mereka melihat kita seperti itu, mereka juga melakukan pelanggaran-pelanggaran ketidakdisiplinan karena melihat contoh di negara kita. Baik, kemudian kemerosotan terhadap moral generasi bangsa itu, kita lihat kalau orang dulu kepedulian terhadap kemerdekaan itu sangat tinggi. Bukan saja harta, benda, tapi nyawa adalah taruhan keinginan kemerdekaan itu. Tetapi setelah kita merdeka, kemerdekaan itu kita capai, banyak sebagian kita juga memiliki karakter cinta tanah air. Kita itu sudah mulai merosot. Karena memang kita tidak menemukan keteladanan daripada sosok-sosok yang memang, misalkan di tempat kita, orang tua kita, di tengah-tengah masyarakat, pemimpin, ada sebagian nilai-nilai daripada keteladanan itu yang sudah jauh dari
pada tokoh-tokoh kemerdekaan, pejuang-pejuang dan pahlawan kita. Sehingga hal ini juga yang membuat kita sebagai generasi bangsa tentu juga kecintaan terhadap tanah air itu mulai menurun karena kehilangan daripada teladanan daripada sosok-sosok figur yang kita inginkan itu, yang tidak kita temukan. Baik, selanjutnya kemerosotan daripada moral daripada masyarakat juga bisa kita lihat terhadap lingkungan. Ketidakpedulian pada lingkungan menyebabkan kerusakan sumber daya alam Indonesia. Banyak hutan-hutan kita yang dulunya kita dianggap sebagai paru-paru dunia, maka hutan-hutan kita sudah mulai banyak ditebangi. Kasus asap ini juga bagian daripada karakter kepedulian terhadap lingkungan yang sudah mulai rendah, sehingga terjadilah kerusakan alam yang memang kita tidak bisa untuk mencoba untuk bisa menghindarinya, karena adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan kerusakan alam, kerusakan hutan. Selanjutnya, merosotnya daripada moral masyarakat, yaitu adalah budaya konsumtif bangsa kita yang tinggi, menjadi penghambat pembangunan karakter produktif dan kerja keras. Kita selalu berusaha untuk konsumtif yang tinggi. Kita mengkonsumtif produk-produk yang memang didatangkan dari luar, tetapi sedikit sekali kita mencintai daripada produk-produk dalam negeri. Ini adalah bagian daripada budaya konsumtif yang memang juga terjadi di bangsa kita. Nah, ini juga bagian daripada merosotnya pendidikan karakter di generasi kita, masyarakat kita, keteladanan karakter cinta lingkungan, disiplin, cinta sesama menyebabkan beralihnya fungsi sungai menjadi tempat buang sampah. Dan alhamdulillah ini juga sudah mulai membaik, namun ada berbagai lapisan masyarakat yang kadang tak peduli menjadikan aliran sungai tempat sebagai buang sampah. Maka apa dampaknya? Tentu pemandangan seperti ini akan menyebabkan pada saat kondisi-kondisi tertentu, musim-musim tertentu, dan sungai yang sudah dangkal akibat pembuangan sampah itu akan mengakibatkan terjadinya banjir, kemudian juga penyakit-penyakit yang juga bisa berjangkit di daerah-daerah seperti ini. Selanjutnya kita juga melihat fenomena, yaitu kemajuan bangsa ditandai dengan karakter disiplin, hemat dengan BBM dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita lihat di negara kita sebagai negara yang berkembang, yaitu budaya konsumtif, itu sangat berbeda sekali dengan negara-negara maju, yaitu mereka juga sudah memikirkan bagaimana berkarakter disiplin. Mereka lebih banyak sekarang menggunakan transportasi umum massa yang disediakan oleh pemerintah mereka. Mereka juga bisa menggunakan sepeda, sehingga kemacetan itu jarang terjadi di negara-negara maju. Sementara di negara kita tiap tahun orang beli mobil, ganti mobil, sementara pertumbuhan jalan juga tidak sebanding dengan penjualan daripada mobil atau konsumtif daripada mobil. Maka itulah yang kita lihat, terjadinya kemacetan di beberapa kota-kota yang ada di Indonesia. Itu tidak lepas juga dari berkaitan dengan karakter kita sebagai bangsa yang hanya konsumtif terhadap barang-barang mewah tanpa mempedulikan bagaimana karakter disiplin atau bagaimana budaya di jalan raya yang bisa menghambat. Namun kalau di negara maju kita lihat jarang sekali terjadi kemacetan, karena memang masyarakatnya peduli
dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang memang mereka peduli terhadap sesama. Selanjutnya, menurut pandangan ilmiah dan filsafat, manusia itu dapat kita lihat. Pertama, manusia itu menurut pandangan ilmiah dan filsafat adalah manusia adalah animal symbolikum. Manusia itu utuh. Manusia itu dibekali oleh fisik yang bagus, akal dan pikiran, maka dia dikatakan utuh. Tetapi menurut pandangan ilmiah dan filsafat, manusia itu juga dikatakan sebagai hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikiran sebagai milik manusia yang unik, animal rational, atau kita juga bisa mengenal manusia adalah Homo sapiens, hewan yang paling cerdas. Itu dikatakan seperti itu. Yang berikut, manusia menurut pandangan ilmiah dan filsafat itu adalah hewan yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikiran. Animal sosial, mereka berinteraksi dengan menggunakan kemampuan dan mengkomunikasikan pikiran-pikiran, sama seperti yang poin 2. Selanjutnya, menurut pandangan ilmiah, manusia itu adalah hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menalar dan menyadari sebagai pribadi yang menalar. Maka dalam kondisi poin yang keempat ini, tentu ini adalah manusia yang sudah mampu untuk bisa membedakan hal-hal, nilai-nilai yang baik dan yang buruk, termasuk dengan juga poin 2, 3. Selanjutnya, manusia menurut pandangan ilmiah dan filsafat itu adalah hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan unsur-unsur yang menghasilkan sesuatu yang kreatif. Mereka berpikir terhadap apa sesuatu, kemudian menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, yang merupakan daripada olah pikir, ya, yang menghasilkan pemikiran yang kreatif, kemudian menghasilkan produk yang berguna bagi orang banyak. Selanjutnya, manusia menurut pandangan ilmiah itu juga dikatakan sebagai hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol yang dapat mengadakan perbedaan moral. Kita tahu antara mana yang baik dengan yang buruk, antara yang pantas dengan yang tidak pantas, bermoral tidak bermoral, maka manusia juga dikategorikan sebagai poin ini. Selanjutnya, manusia menurut pandangan ilmiah itu atau filsafat adalah juga dikatakan hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol dan dapat menyadari diri sendiri sebagai pribadi. Jadi tetap kita dianggap sebagai bagian daripada hewan yang cerdas, yang mampu menggunakan simbol-simbol, dapat menyadari diri sendiri sebagai pribadi. Itu menurut pandangan ilmiah dan filsafat. Baik, selanjutnya kita lihat lagi, ini bagian dari juga pendidikan karakter untuk memaknai hakikat daripada kita sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia sebagai makhluk individu. Kalau kita lihat ada beberapa poin. Sebagai makhluk individu itu manusia memiliki perbedaan fisik. Ada yang memiliki rupa yang tampan, ada yang memiliki rupa yang cantik. Itu perbedaan fisik. Ada yang pendek, ada yang rendah. Pokoknya dari segi fisik itu manusia sebagai makhluk individu. Kemudian perbedaan sosial, manusia juga memiliki perbedaan sosial. Ada yang kaya, ada yang sedang miskin. Kemudian manusia memiliki juga perbedaan kepribadian, watak, karakter. Kemudian yang manusia sebagai makhluk individu, manusia juga memiliki perbedaan kecakapan dan kepandaian, kepintaran, kecerdasannya juga memiliki perbedaan seperti itu. Ini dari sisi sebagai manusia sebagai makhluk hidup. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial
bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa orang lain. Kecenderungan daripada kita adalah makhluk yang saling berinteraksi, tidak bisa hidup sendiri, maka kita bersosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial hakikatnya membentuk hukum, mendirikan kaidah-kaidah untuk berperilaku, bekerja sama dalam kelompoknya. Maka sebagai makhluk sosial, kecenderungan untuk berinteraksi, kecenderungan untuk bekerja sama, maka perlu adanya nilai yang menjadi landasan interaksi tersebut. Bisa seperti bentuk hukum atau kaidah-kaidah, nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk susila, yang bersosila. Susila itu berasal dari kata su dan sila, yang berarti kepantasan. Manusia sebagai makhluk susila adalah manusia yang memiliki kepantasan untuk melakukan hal-hal yang menurut kita itu pantas untuk dilakukan. Maka manusia sebagai makhluk susila, pandangan manusia sebagai makhluk asusila, bermoral, bersumber pada kepercayaan. Maka dengan adanya kepantasan tersebut, kita juga harus memiliki moral sebagai landasan kepercayaan kita. Oleh karena itu, mengapa harus menerapkan moral dan nilai? Karena memang kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang bersusila, yaitu adalah makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang memiliki kecenderungan untuk bersosial. Baik, manusia sebagai makhluk keberagamaan adalah bahwa kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita percaya bahwa dunia, bumi, alam jagat ini ada yang menciptakannya. Maka kita percaya kepada Sang Pencipta. Kita melakukan ritual ibadah dan upacara ibadah kita menurut kepercayaan kita masing-masing, menurut keyakinan kita masing-masing. Maka manusia sebagai makhluk keberagamaan itu memiliki hubungan pribadi dengan Sang Pencipta yang bersifat transendifal, melibatkan rohani yang bersifat perorangan. Masing-masing kita memiliki cara tersendiri dengan kepercayaan dan keyakinan kita untuk bisa terhubung kepada Sang Pencipta menurut kadar keyakinan kita kepada ajaran kita masing-masing. Tentu kalau kita yang Muslim adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap apa-apa yang sudah beliau berikan, ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, potensi manusia sebagai makhluk yang memiliki keutuhan, memiliki potensi akal dan pikiran, maka manusia itu dikuasai fasilitas istimewa yaitu akal. Potensi itu berasal dari cipta, kemampuan untuk berkreatif, menciptakan sesuatu. Maka potensi itu ada 4. Manusia itu memiliki intelektual quotient, memiliki kecerdasan. Dengan akal dan pikirannya, dia mampu memikirkan hal-hal tertentu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Manusia akalnya berkembang, sehingga apa yang kita lihat sekarang, kemampuan internet yang tadi dulunya terbatas, sekarang di sektor manapun kecerdasan daripada intelektual quotient ini berkembang menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian potensi yang berasal dari cipta, dari akal dan pikiran manusia itu juga adalah emotional content, kecerdasan emosional yang kita kenal juga dengan soft skill. Mereka memiliki kemampuan, talent untuk bisa berempati, untuk bisa menghargai, untuk bisa bersosialisasi. Ini adalah emotional quotient, kecerdasan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian dari saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, kecerdasan untuk beradaptasi, kecerdasan untuk berempati
Ini adalah emotional content. Kemudian potensi yang berasal dari cipta, karena manusia itu diberi fasilitas istimewa berupa akal, mereka juga memiliki spiritual content. Kecerdasan spiritual adalah bagian yang juga menjadi potensi manusia itu sendiri. Kepercayaan kepada Sang Pencipta, kepercayaan kepada utusan-utusannya. Masing-masing kita memiliki kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan berdasarkan agama yang kita anut. Kemudian manusia dikuasai fasilitas istimewa dengan akal itu juga memiliki potensi yang terakhir, itu performance content, yaitu kecerdasan untuk memiliki prestasi, kinerja, keinginan untuk bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Ini adalah bagian dari prestasi atau performance. Baik, maka di dalam pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi, kita juga diberikan pendidikan karakter, dan ini berkelanjutan mulai dari kita kecil di rumah tangga oleh bapak ibu, masuk SD atau TK, pendidikan karakter terus berlangsung. Maka sampai di pendidikan perguruan tinggi, pendidikan karakter itu berlandaskan pada Tridharma perguruan tinggi, bahwa semua pendidikan karakter itu terintegrasi ke dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Tentunya harus dilandasi dengan nilai-nilai karakter. Kita di kampus, saudara nanti akan melakukan yang namanya pendidikan, pengabdian kepada masyarakat. Dosen juga seperti itu. Tridharma perguruan tinggi. Ini yang menjadi media untuk kita dalam pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Selanjutnya, Tridharma perguruan tinggi itu nanti akan diturunkan dalam bentuk indikator-indikator budaya daripada perguruan tinggi atau budaya organisasi. Kita di UPY-PTK memiliki core value, 12 prinsip UPY-PTK. Itu adalah budaya organisasi kita, budaya kampus kita. Maka seluruh nilai-nilai yang tercantum ini harus menjadi pembiasaan dalam kehidupan keseharian di kampus. Menyayangi sesama, berlaku jujur, bertanggung jawab, sampai dengan berlaku sabar. Ini harus kita jadi pembiasaan dalam kehidupan keseharian di kampus kita UPY-PTK. Dalam semua kegiatan kemahasiswaan, dalam aktivitas di kelas, di luar kelas, kegiatan-kegiatan pendidikan karakter, UPY-PTK sudah melangkah lebih maju untuk menjadikan semua individu-individu peserta didik ataupun dosen, karyawan memiliki karakter yang sesuai dengan 12 prinsip UPY-PTK. Bahkan di kampus kita, nilai-nilai karakter spiritual Quentin itu memang terasa sekali kentalnya, yaitu di mana kita setiap melakukan aktivitas, kita melakukan diawali dengan berdoa, membaca Asmaul Husna, kemudian menghiyalkan 12 prinsip UPY-PTK, agar nilai-nilai itu memang terasa, memang menjiwai daripada individu-individu yang ada di UPY-PTK. Maka kita lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di kampus kita selalu diawali dengan berdoa, berzikir, Asmaul Husna, kemudian menyampaikan, menghiyalkan yang namanya 12 prinsip UPY-PTK. Kemudian kegiatan keseharian tentu kita juga tetap harus mencerminkan, berusaha bagaimana karakter itu memang selalu ada pada diri kita. Penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di lingkungan keluarga, asrama, tempat kos, atau masyarakat tempat kita tinggal, kita juga harus menerapkan nilai-nilai karakter yang baik agar kita bisa diterima di semua lapisan. Maka output akhir daripada Tridharma perguruan tinggi itu diharapkan menjadi budaya akademik, perspektif nilai-nilai karakter dalam totalitas budaya akademik.
Maka 12 prinsip UPYPTK jangan jadikan budaya yang hanya kita laksanakan, kita terapkan, kita berkomitmen dilakukan di kampus saja, tetapi memang harus juga menjadi perspektif nilai-nilai karakter yang total dalam diri kita dimanapun kita berada. Walaupun kita juga sudah nanti di wisuda, kemudian kita keluar dari kampus dan bekerja di tempat, tetap kita harus mencerminkan bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter itu menjadi bagian dalam diri kita. Dan ini menunjukkan adalah bahwa pendidikan itu sukses kita lakukan ketika kita mampu melaksanakan semua nilai-nilai yang kita peroleh pada saat kita melakukan pendidikan di kampus kita ini. Kemudian setelah kita berada di tempat lain, kita tetap masih menjunjung tinggi nilai-nilai karakter yang kita miliki. Maka inilah merupakan salah satu indikasi keberhasilan daripada pendidikan yang kita peroleh. Selanjutnya, ini adalah perkembangan nilai-nilai karakter. Di sesi kemarin kita katakan bahwa perilaku berkarakter itu adalah perilaku yang berkaitan dengan olah rasa, mengerti, memahami tentang apa sesuatu yang dirasakan orang lain, itu olah karsa atau memahami nilai-nilai. Kemudian ada olah pikir, bahwa pendidikan karakter itu juga berusaha memikirkan hal-hal tertentu yang produktif. Olah hati, ya, kemudian olahraga. Maka semua bentuk perilaku karakter keempat ini juga akan menghasilkan nilai-nilai karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Banyak lagi nilai-nilai karakter yang dihasilkan dari estetika 4 olah ini: olah hati, olah pikir, olah karsa, olahraga. Maka kalau kita kelompokkan semua nilai-nilai tersebut, akan ada nilai-nilai utama, yaitu kristalisasi dari semua nilai-nilai tentang nilai kebaikan itu, nilai karakter itu menjadi nilai utama seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai utama yang disesuaikan dengan yang namanya GNRM, yaitu adalah G gotong royong, N itu nasionalisme, R itu religius, kemudian mandiri, ya, dan integrasi. Ya. Ini merupakan bagian daripada nilai-nilai utama atau kearifan lokal atau kreativitas yang ada di lingkungan kita seperti di perguruan tinggi atau di sekolah. Baik, mungkin di sesi ini kita cukupkan tentang hakikat daripada manusia dari sudut pandang karakter. Maka satu kata moto di penutup kita ini adalah, bila kita tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kita harus tahan dengan perihnya kebodohan. Maka ini adalah bagian daripada pendidikan karakter oleh Imam Syafi'i yang berkaitan dengan olah pikir. Manusia sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan diberikan akal dan pikiran untuk mampu berpikir, untuk memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, termasuk keinginan untuk produktif, untuk berperforman, berprestasi. Maka lakukan ini. Kita harus mampu untuk bisa belajar, memahami hal-hal tertentu agar kita memang terbebas dari perihnya kebodohan. Demikian saja baca maaf. Silahkan dibahas lagi, dipahami lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.